Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Penunggu belakang rumah. Saat aku mulai diterima bekerja, aku ngekos di daerah tempat kerjaku, yang masih dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Tempat yang terbilang cukup nyaman, karena letaknya agak jauh dari pusat kota dengan harga yang juga terjangkau. Kos ini terletak di perumahan yang beberapa masih sedang tahap pembangunan, dengan bangunan cukup kokoh, terdiri dari beberapa kamar berjejer. Bangunan ini terletak di bagian pojok perumahan. Di belakang juga masih rawa-rawa dan tidak jauh dari aliran sungai. Bangunan kos ini dibangun dengan beberapa kamar berjejer, dengan pembatas tembok yang terdapat 2 kamar, 1 kamar mandi. Ada dapur dan ruang tamu. Bangunan ini seperti kontrakan kecil gitu. Aku nyebutnya sih rumah, karena nggak kayak kos. Kebetulan, letak kamarku berada paling belakang. Bagian belakang tidak ada pembatas, jadi masih terlihat sungai dan rawa-rawa. Sebenarnya, dari awal aku nginap di tempat ini, aku sudah tidak betah. Karena rasanya ada yang mengganjal. Tapi aku tetap pertahankan agar aku juga bisa hemat. Aku melihat banyak sekali makhluk tak kasat mata berada di kosku. Dari anak kecil, Mbak Kun-kun, si permen dan lain-lain. Pokoknya kalau udah di kos itu nggak mau kemana-mana. Nyeremin kalau udah tiba-tiba nongol. Rutinitasku hanya bangun, kerja, pulang, tidur. Pokoknya gitu aja terus. Terkadang saat aku pulang malam, ada aja aroma-aroma aneh yang tercium di hidungku ini. Dari bau bakaran, bau pandan, bau busuk, bau darah, bau bunga kantil, bau anyer, pokoknya macem-macem lah. Kalau cuma nyium aroma mereka sih nggak masalah. Ini tiba-tiba nongol juga. Tiap hari olahraga jantung. Aku di kos dekat dengan temanku. Sebut aja namanya Fanny. Fanny ini juga merantau. Dari kota yang sama namun berbeda daerah. Kami sering bertukar pikiran. Pokoknya dia sahabat baik aku di sini. Aku sering merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata ini. Sampai aku menanyakan hal ini kepada temanku. Van, pernah ngerasa aneh nggak di sini? Aneh gimana? Ya, pernah diganggu gitu. Enggak sih. Kenapa? Nggak apa-apa. Bagus deh. Alhamdulillah. Mereka nggak usil, pikirku. Aku menanyakan hal ini karena Fanny tinggalnya lebih dulu dari aku. Dia lebih dulu 1 bulan dibanding aku. Tapi anehnya, aku sering merasakan hal-hal yang negatif di kos ini. Banyak sekali ular yang datang, ular yang melingkar tanpa bergerak. Baru beberapa hari aku tinggal, aku diusilin makhluk astral di sini. Setiap malam, sekitaran jam 9 ke atas, bila pintu belakang masih terbuka, aku melihat sosok hitam yang berdiri tepat di belakang kos, dekat dengan pintu. Nah, posisinya itu, dia mematung menghadap ke arah dalam gitu loh. Sosok berbadan besar hitam, berkelamin laki-laki seperti sosok genderuwo. Aku hanya melihat seluruh tubuhnya hitam. Entah makhluk apa, aku kurang tahu. Setiap kali makhluk itu muncul, selalu dibarengin dengan angin yang kencang dan hawanya juga dingin.
Setiap malam saat aku berada di kamar, ada aja yang ngetuk pintu. Suara ketukan pelan tanpa dibarengin suara orang. Enggak cuma pintu yang diketuk, tapi juga jendela kamarku. Selalu saja ada yang ngetuk. Lebih seringnya di waktu hujan gerimis tiba. Pernah kejadian saat aku sedang menelpon teman, aku duduk di dekat pintu belakang. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Aku buka pintu, tapi nggak ada apa-apa. Aku langsung keluar, terus ngecek keadaan luar. Sama sekali nggak ada apa-apa. Aku tutup kembali pintu itu. Dan kembali aku mendengar suara ketukan lagi di jendela kamarku. Aku langsung pergi ke kamar dan mengecek. Namun tidak ada apa-apa. Kemudian aku putuskan untuk keluar ke belakang mengecek hal yang terjadi. Kulihat di sekitar belakang rumah tidak terjadi apa-apa. Lalu aku putuskan untuk kembali masuk. Saat aku melangkah, tiba-tiba bayangan hitam melintas. Apa itu? Pikiranku yang bertanya-tanya membuat bulu kuduk semakin merinding. Saat tengah malam badanku menggigil. Jantungku juga berdebar-debar. Tepat di jam 2 malam, mataku tak kunjung ngantuk. Kemudian aku mendengar suara seorang wanita menangis. Tubuhku menjadi kaku, jantung berdebar, bulu kuduk pun merinding. Kupanjatkan segala doa-doa untuk menenangkan diriku. Tanpa disadari, akhirnya aku pun tertidur. Esokan harinya badanku demam. Kepalaku benar-benar pusing. Ya, mungkin kecapean aja, pikirku. Tetapi demam ini tak kunjung sembuh hingga berhari-hari. Aku putuskan untuk tetap bekerja. Jika dirasa tak kuat, aku minta izin libur. Setiap kali, aku selalu saja diganggu makhluk-makhluk itu. Setiap malam saat pulang ke kos, aku selalu masuk dari belakang. Karena sengaja tidak dikunci agar aku tak harus membangunkan Fani. Saat aku masuk, aku melihat Mbak Kun-kun berdiri di dekat sungai. Astagfirullah. Tubuhku bergetar. Aku berusaha untuk menenangkan diriku dan lekas masuk ke dalam. Benar-benar mau copot jantungku. Aku tak bisa tidur. Terus-terusan mengingat kejadian itu. Tepat tengah malam yang entah jam berapa, lagi-lagi aku mendengar ketukan dari pintu depan. Suara ketukan yang berulang-ulang. Kubiarkan ketukan itu karena aku tahu itu bukan manusia. Hingga berhenti dengan sendirinya. Ku coba menenangkan diriku dengan doa-doa, dan akhirnya aku pun tertidur juga. Esoknya aku menanyakan kejadian tadi malam kepada Fani. Karena kamar Fani dekat dengan pintu depan. Van, dengar orang nyetuk pintu nggak? Kapan? Tadi malam. Ya, kira-kira jam 2-an gitulah. Ah, enggak. Aku juga nggak bisa tidur tadi malam sampai jam 3. Nggak ada denger kok. Hah? Kok bisa sih Fani nggak denger? Kenapa cuma aku yang diganggu coba? Apa karena aku indigo? Setiap kali aku selalu mendengar ketukan itu lagi, tapi aku membiarkannya.
Tak sampai di situ saja. Aku juga selalu mendengar orang lewat dari belakang kos mondar-mandir. Suaranya kayak manusia. Tapi ya karena tengah malam, aku nggak berani untuk melihatnya. Kuputuskan untuk sering sholat tahajud dan juga membacakan doa-doa niat untuk mengusir makhluk yang berada di belakang, biar tidak lagi menggangguku. Akhirnya, pikiranku sedikit tenang, walaupun aku masih merasakan kehadiran mereka. Tapi ini gak berlangsung lama, hingga pada akhirnya aku mens, jadi gak bisa sholat lagi. Esokan paginya saat aku mandi, aku merasa perih di bagian dadaku. Aku sontak kaget. Kulihat dadaku penuh dengan cakaran-cakaran merah dan terasa nyeri. Astagfirullah, ini kenapa? Kupandangi tubuhku yang lain, tidak ada bekas cakaran kecuali di dada. Kukuku juga tidak panjang, jadi tidak mungkin bisa mencakar sampai membekas perih. Kubasahi luka dengan air, sembari membacakan doa-doa untuk kesembuhan. Aku menahan rasa perih luar biasa, seperti luka yang diberi perasan jeruk nipis. Keesokan harinya, lukaku melepuh seperti bekas luka bakar. Aku terus melakukan itu dengan harapan cepat kering dan sembuh. Akhirnya, perlahan lukaku mengering tanpa sakit lagi. Bahkan sampai sekarang masih membekas. Tak sampai di situ saja, Fanny bercerita juga perlahan mengalami kejadian aneh. Lah, aku kok sering mimpi buruk ya? Mimpi apa? Mimpi ketemu setan, terus sering juga mimpi ngelakuin itu. Lakuin apa nih? Bersetubuh loh. Ngerasa bener-bener kayak nyata. Hah? Masa? Iya, udah beberapa kali. Tapi nggak tahu sama siapa. Kamu tidur nggak pakai baju ya? Kok tahu sih? Pokoknya jangan diulangin lagi. Sering sholat juga kamu. Kenapa? Aku takut nih. Nggak apa-apa. Lakuin aja apa yang aku bilang. Duh, makin kacau nih pikiranku. Semakin menjadi-jadi jin itu. Tak sampai di situ. Tubuhku sering memar tanpa sebab. Tak sakit, hanya memar, kemudian hilang dengan sendirinya. Tak hanya aku, tubuh Fanny juga sering memar. Akhirnya aku memutuskan untuk memberitahu teman bapakku yang paranormal, yang tinggal di daerah tempat tinggalku. Assalamualaikum Pak D. Apa kabar Pak D? Waalaikumsalam. Sehat lah, kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Ila mau tanya Pak D. Tanya apa lah? Ada hantu di sini Pak D. Ila setiap malam ada yang ngetuk. Mondar-mandir di belakang, serem. Di sini aku nggak mau menceritakan kalau aku juga dicakar. Niatku menelpon agar Pak D bisa mengusir mereka dan tidak mengganggu lagi. Aduh, gimana ya? Yang di belakang itu memang jahat. Udah lama di situ, nggak bisa diusir atau dipindahkan. Terus gimana Pak D? Dia memang suka ganggu. Nanti kalau ada waktu, Pak D kesana ya. Sholat, terus minta doa sama yang di atas. Iya Pak D. Kalau ada yang ngetuk, jangan dibuka. Itu penyakit. Pantesan aku kemarin sakit berhari-hari. Rupanya karena buka pintu. Terus kalau nggak bisa diusir, harus terus-terusan diganggu dong.
aku perlahan perbaiki ibadahku. Bangun lebih awal, dan terkadang aku puasa. Setiap menjelang subuh, kulihat dari jendela banyak sekali orang berkeliaran, berwujud dan berperilaku seperti manusia. Bahkan sewaktu azan subuh tiba, mereka jalan bergegas ke arah masjid, tapi tidak memasuki masjid. Aku nggak tahu ini jenis apa. Berminggu-minggu aku bertahan di kos dengan segala macam gangguan. Terkadang saat mandi, ada aja yang manggil dari luar. Saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Tak hanya itu, kalau aku mandi saat maghrib atau di atas jam 7, aku merasa badanku sakit semua, bahkan juga memar-memar. Tak hanya aku, tapi Fanny juga merasakan hal yang sama. Tak tahan dengan gangguan-gangguan jin, kami memutuskan untuk pindah. Pesan buat kalian semua, hidup kita emang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, dimanapun kalian berada. Maka dari itu, kita harus menjaga sikap. Khusus buat para wanita, jangan pernah tidur tidak mengenakan pakaian ya. Dan juga, jangan mandi di malam hari.